102,8 Sarangga FM Tegar Benar. Kita sudah live di Instagram dan juga Facebook. Dan kita masih ada waktu sekitar 25 menit ya. Kita ngobrol soal hukum di hari Senin. Kita akan ngobrol bareng sama Ibu Eli Nur Samsiah. Temanya terkait dengan hak penumpang angkutan umum apabila terjadi kecelakaan ya. Kita ketahui bahwa pesawat Sriwijaya ini juga dengan penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak dikabarkan jatuh di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang kawasan Kepulauan Seribu. Nah, berdasarkan keterangan Kementerian Perhubungan, rincian penumpang ada 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi dan 12 awak dan 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Di sana sudah ada ini Ibu Eli Nur Samsiah ya. Baik, ini kita sudah bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ratu dan semua. Selamat pagi. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah di kantor nih kayaknya Bu ya? Kita sudah standby yang khusus sudah untuk standby. Biasa datang ke kantor jam berapa sih Bu? Jam 8. Jam 8 ya. Kalau untuk pulangnya nggak tentu ya Bu Eli ya? Ya, seberesnya pekerjaan kita pulang. Seberesnya ya. Kalau di tengah pandemi gini banyak nggak sih Bu yang minta bantuan hukum juga nih Bu? Alhamdulillah ya, banyak. Kebetulan juga kan ada LPK-nya untuk bantu masyarakat mampu. Bantuan hukum ya. Untuk yang mau konsultasi di kantor kita free, alias boleh. Dan lagi ada musim gitu nggak sih Bu? Kalau untuk hukum sendiri itu lebih banyak kasus seperti apa sih untuk saat-saat ini? Kalau saya, karena saya konsentrasi di bidang perdata, banyak klien-klien saya itu kasus-kasus perdata karena spesialisasi saya untuk kasus pertanahan, fidusia dan lain sebagainya. Oh, sempat kita bahas juga nih ya seputar pertanahan kemarin ya Bu Eli ya. Baik, kita minta waktunya sebentar Bu, sekitar 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan hak penumpang jika terjadi kecelakaan. Ini berkaitan juga tentunya kita turut berduka dan juga menunggu hasil pencarian ya dari Basarnas dan lain sebagainya terkait dengan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu ya Bu Eli ya. Dan ini informasinya ada 50-an begitu yang menjadi korban dan sampai saat ini juga masih dalam proses pencarian. Dan ini kita ngobrolin seputar hak nih Bu Eli. Jika kita sebagai penumpang menggunakan moda transportasi baik darat, laut, udara, pastinya ini mendapatkan hak ya jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita tidak mau ya Bu ya. Kita berangkat menggunakan moda transportasi umum, harapannya selamat sampai dengan tujuan. Namun mungkin ada kendala dan suatu hal terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kita ngobrolin seputar hak nih Bu. Terjadi kecelakaan itu seperti apa sih hak penumpang? Nah ini mungkin dasar hukumnya seperti apa sih Bu Eli? Oke, jadi kita mulai kalau ini kita mau cerita tentang penerbangan kemarin ya. Kita lihat saya mengucapkan turut berduka cita untuk korban apalagi di Banten ya. Nah, betul. Saya ingin menjelaskan sedikit kalau di hukum kita, kalau misalnya ini tentang tema penerbangan itu ada diatur di pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Nah, diperjelas di pasal 3 huruf A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara. Nah, kalau kecelakaan pesawat ini ada 2 poin. Yang pertama ada santunan untuk ini dibayarkan oleh Jasara Harja. Yang pertama itu oleh pemerintah. Yang kedua adalah oleh pihak asuransi jika perusahaan angkutan atau kapal atau pesawat mengadakan kerjasama dengan pihak asuransi. Tapi setahu saya setiap angkutan penerbangan itu sudah kerjasama dengan pihak asuransi. Nah itu dibayarkan ketika syarat-syarat sudah terpenuhi. Artinya dari mulai dokumen dasar, dokumen pendukung, dokumen apakah korban ini meninggal atau luka-luka dan syarat dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda-beda kalau dari Jasara Harja, kalau korban meninggal dengan nilai yang kira-kira 50 juta rupiah. Kalau korban kecelakaan itu kalau misalnya luka-luka saja ada dari kisaran
2.500.000 sampai dengan sekitar 25 juta kalau untuk cacat Hmm. tetap tidak meninggal. Kalau Hmm. meninggal 50 Hmm. juta. Tetapi kalau dari asuransi itu dengan nilai yang berbeda. Dari mulai 1,2 miliar untuk penumpang yang meninggal sampai dengan kalau untuk yang tidak meninggal tuh misalnya cacat itu 500 juta sampai dengan 1,2 miliar. Itu untuk asuransi dari perusahaan penerbangannya. Tapi kalau untuk jasa harja itu 25 juta sampai dengan 50 juta rupiah dengan syarat dan Hmm. ketentuan dari mulai dokumen dasar sampai dokumen pendukung korbannya. Dan itu akan diberikan kepada ahli waris yang sah, istri yang secara sah, suami yang secara sah, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang saya bilang tadi. Baik, itu memang sudah menjadi hak ya bagi penumpang pada saat berpergian menggunakan moda transportasi umum dalam hal ini kecelakaan begitu. Dan ini kita lihat apakah menjadi korban meninggal dunia, cacat dan lain sebagainya itu sudah diatur begitu ya Bu, seperti apa kondisi pasca kecelakaan begitu. Iya, jadi nanti kalau misalnya untuk santunan akan dilakukan secepatnya. Biasanya sih Mm-mm. 60 hari ya, batasnya tuh ada 60 hari Maksimum ya. sejak diumumkannya ada kecelakaan itu kan mereka mengumpulkan dokumen pendukung dari mulai tim SAR mencari misalnya puing-puingnya, mayatnya dan lain Mm-mm, sebagainya. mm-mm, mm-mm, Dan mm-mm, nanti dicek ketika ada serpihan, misalnya apakah ini DNA-nya disesuaikan sesuai enggak antara korban dengan keluarga dan itu memang ada proses waktu ya. Tapi intinya perusahaan akan memberikan santunan baik perusahaan maupun dari jasara harja karena setiap perusahaan mm-mm, penerbangan mm-mm, itu wajib melakukan kerjasama dengan pihak asuransi. Nah, pertanyaan mm-mm. berikutnya mungkin ada orang yang nanya Bu kalau kayak angkutan jalan biasa nih kalau terjadi kecelakaan itu, siapa yang memberikan santunan? Kan ada yang tidak kerjasama dengan asuransi atau jasara harja. Nah, Ya. kalau untuk angkutan umum biasa atau darat, ketika Mm-mm, terjadi kecelakaan, apabila tidak bekerja sama dengan asuransi, maka ditanggung oleh pemilik travel atau pemilik mobil tersebut. Kalau untuk sanksi mm. pidananya, ketika ada pelanggaran pidana atau kelalaian, itu ditanggung oleh drivernya atau supirnya tergantung nanti hasil dari lalu lintasnya apakah ini ada pelanggaran atau tidak. Nah, kalau misalnya itu ada kayak bus-bus kan biasanya sudah ada asuransi ya ketika kita bayar Mm-mm. tiket Fasilitas tiket ya. juga berikut dengan pembayaran asuransi jaminan jiwa kita. Nah, biasanya itu keluar nilai santunannya. Itu berbeda-beda Mm. setiap perusahaan. Tapi kalau perusahaan umum dia wajib bekerja sama dengan asuransi. Biasanya tiket yang kita bayar sudah berikut dengan asuransi. Asuransi. Betul. Kalau kasusnya keluarga, nah ini kan kalau kita lihat datanya ada beberapa penumpang misalnya dalam apa namanya satu kecelakaan tersebut ternyata satu keluarga dalam artian ayah, ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Ini ahli warisnya ke siapa nih Bu? Nah, yang dimaksud ahli waris itu adalah ahli waris yang sah. Yang pertama adalah garis lurus. Jadi kalau misalnya Hmm, masih ada neneknya, kakeknya, hmm, atau hmm, anaknya, nah itu garis lurus. Tapi ketika tidak ada, boleh garis ke samping. Dari mulai paman, kakak, bibi, dan lain sebagainya. hmm, Berdasarkan bukti dan dokumen yang diperlihatkan kepada pihak asuransi atau jasara harja apakah ini dokumen pendukungnya sudah memenuhi. Jadi ketika garis lurusnya sudah tidak ada semua, artinya seperti hmm, kecelakaan keluarga, nenek, kakek dan anaknya misalnya tidak ada, bisa itu untuk garis ke samping, artinya untuk hmm, paman, ya, bibi yang ke samping. Dan dapat dibuktikan secara hmm, genetik maupun dokumen pendukungnya bahwa mereka adalah keluarga secara nyata. Contoh, hmm. ada di silsilah atau riwayat atau berdasarkan putusan pengadilan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kalau misalnya dalam satu kecelakaan seperti pesawat kemarin kan ini juga ada satu keluarga, misalnya ayah atau ibu dan anak-anak begitu. Berarti dalam artian bisa mendapatkan semua masing-masing korban ya, bukan dari Ya, satu keluarga dapat sekian begitu. Tapi dari masing-masing korban mendapatkan santunan yang sama begitu ya, baik itu anak ya. ataupun dewasa. Iya, karena
kenapa tidak digabungkan misalnya pertanyaan mungkin di luar ya, kenapa nggak digabungin satu keluarga jadi satu penerima? Kalau penerimanya Mm-mm. dijadikan satu, tapi kalau orang-orangnya ada dengan orang yang berbeda. Artinya Mm-mm. ketika si ibu meninggal dunia, si ibu tetap mendapatkan atau mendapatkan santunan, si anak mendapatkan, anak yang lain mendapatkan, tapi bisa diterima oleh satu, misalnya Mm. ahli warisnya adalah suaminya. Suaminya Ya, berarti menerima uang santunan tersebut dari tiga korban masing-masing, ya. anaknya dan dari korban tadi. Dan itu tidak bisa Mm. digabungkan, tapi penerimaannya bisa digabungkan. Oke, dari ahli warisnya tadi ya Bu ya. Ya, Siapa yang ahli nanti waris yang ditentukan sah ahli ya. waris penerima. Baik, Ya, ahli waris ini yang tentunya juga sudah diatur begitu ya, sudah ada payung hukum terkait dengan jika terjadi kecelakaan pada saat kita menggunakan mode transportasi umum. Itu sudah diatur ya Bu ya, baik darat, udara, kemudian juga laut begitu. Karena pada saat kita membeli tiket, otomatis itu sudah termasuk dengan biaya asuransi begitu ya Bu? sudah, itu sudah diatur di undang-undang kita dan sudah ada pelaksanaannya. Contohnya di Hmm, kasus-kasus dahulu dari Lion Air itu sudah juga proses. Yang mm, penting mm, kita sebagai korban, misalnya ahli waris dari korban, kita dapat membuktikan bahwa kita adalah ahli waris yang sah. mm, Misalnya mm, kalau korbannya adalah suami, istri dapat membuktikan bahwa istri terikat dalam pernikahan yang resmi. Jadi bukan mm. cuti biasa, tapi pernikahan yang resmi. Mhm, mhm, mhm. Baik, baik itu dari pihak perusahaan penyedia jasa transportasi itu otomatis sudah diberikan asuransi. Kemudian juga yang dari pemerintah dalam hal ini Jasa Raharja yang juga tentu akan memberikan santunan ya Bu ya. Ya, dari mulai kecelakaan tuh misalnya cacat tetap dibuktikan dengan surat Mhm, dan mhm, petunjuk dokter sampai dengan meninggal dunia itu 25 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi kalau untuk asuransi biasa, misalnya kecelakaannya matanya hilang misalnya atau tangannya mhm. putus, nah itu berbeda. Kalau untuk udara tarifnya memang lebih fantastis ya. Iya. 150 juta misalnya udah ada nilainya nih untuk mata, untuk tangan misalnya. Mhm, mhm, Tapi kan mhm, mhm, supaya mhm. musibah ya Mbak Ratu, kembali lagi Iya, iya. kalau di angkutan udara ya, di angkutan udara darat maupun laut sudah ada jaminan aturannya, baik dari asuransi dari jasa harja maupun asuransi perusahaan. Karena Hmm, setiap angkutan umum itu wajib untuk memberikan asuransi kejiwaan ya, jiwa maksudnya untuk para penumpangnya dan itu sudah diatur hmm. oleh undang. Baik, ini bagaimana sih untuk masyarakat ataupun juga keluarga korban untuk bisa mengakses kalau saat ini kan mungkin masih dalam proses evakuasi ya, masih dalam proses pencarian begitu untuk korban dan lain sebagainya. Namun kalau sudah semuanya ditemukan, apakah memang pihak perusahaan yang memang akan menghubungi keluarga korban atau memang dari keluarga korban sendiri yang apa namanya mencari akses untuk bisa mengklaim asuransi tersebut? Biasanya dua-duanya bisa saling keterikatan. Artinya ketika kan Hmm, korban ini kan ada daftar namanya muncul ya. Ketika daftar mm-mm, namanya muncul, pihak perusahaan akan menghubungi. Ketika tidak dihubungi, kita bisa langsung datang ke posko. Biasanya perusahaan terkait akan memberikan informasi secara publik, misalnya menerangkan bahwa ini posko untuk Sriwijaya Air di bandara ya. nomor sekian pintu sekian. Nah, di situ akan dilakukan evaluasi terkait pembayaran dan lain sebagainya itu Mm-mm, akan mm-mm. dilakukan. Dan ketika misalnya Bu, ternyata kita kekurangan informasi, ini ternyata perusahaan tidak jelas, bisa menggunakan jasa lawyer untuk menggugat. Jadi ranah Hmm, pengadilan itu ranah terakhir ketika para korban tidak mendapatkan haknya. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang ya, kalau meninggal dunia kita dapat berapa dan bagaimana. Ketika agak sulit bisa mencari lawyer untuk mm-mm, menggugat perusahaan tersebut. Itu diatur juga. mm, Tapi rata-rata ya, terselesaikan dengan baik dengan informasi, apalagi mm-mm, sekarang kan informasi secara terbuka ya. betul, betul. Baik, kalau misalkan nilainya tidak sesuai nih Bu Eli, jika memang misalkan pihak perusahaan sudah memberikan santunan, namun tidak sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ketika tidak ada kecocokan, ini kan sudah diatur undang-undang berapa nilainya dan Mm-mm, gimana. Ketika mm-mm, tidak mengalami kerugian ini tidak sesuai, pembayaran ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka para korban bisa menggunakan jasa lawyer atau pengacara atau bisa menggugat sendiri ke pengadilan terkait mm, tindakan tersebut. Dan itu mm-mm, bisa dilakukan, sudah ada beberapa contoh ya, yang ketika mm-mm, pembayaran sesuai. Yang penting ketika tidak sesuai kita tidak langsung menerima tersebut, kan ada yang perlu ya, ditandatangani itu suratnya ya. Jadi ketika mm-mm, kita mm-mm,
santunan kan ada dokumen pendukung yaitu penandatanganan berita acara tersebut. Nah, kita tidak usah melakukan tanda tangan, lakukan saja gugatan Hmm. itu saja. Kalau sudah ditandatangan berarti kan menyetujui ya Bu ya. Ya, Berarti yang sebaiknya. setuju dan Mm-mm. menerima. Hmm. Ini untuk jenis-jenis kecelakaannya sendiri nih Bu Eli. Ini kan kalau kita lihat kalau di udara otomatis apa namanya tunggal begitu. Nah kalau untuk darat maupun juga laut ini apa juga diatur terkait dengan jenis kecelakaannya? Apakah memang berbenturan atau kecelakaan tunggal? Apakah semuanya juga di cover begitu? Masing-masing semua kan berbeda ya, kayak kecelakaan Mm-mm. tunggal, laka tunggal ataupun beruntun Mm-mm. itu tetap Mm-mm. dapat santunan jasara harja. Nah, itu Mm. dibutuhkan apa? Nanti kan ada polisi di situ memberikan gambaran ya, di TKP dicatatkan, dibuatkan berita acara. Nah, jadi jasara harja ini memberikan pencairan berdasarkan skema Mm-mm. dari kepolisian sudah lengkap, berita acaranya, bahwa ini Mm-mm. kecelakaannya apa, Mm-mm. alurnya semua. Nanti akan dilakukan santunan ketika sudah clear semua. Tapi intinya Mm. kecelakaan beruntun maupun kecelakaan pribadi tunggal, Ya. ketika Mm-mm. kecelakaan itu adalah di jalan bisa dilakukan untuk proses santunan tersebut. Baik hanya kecelakaannya misalnya korbannya luka tetap, cacat tetap, Mm-mm. meninggal Mm-mm. dunia. Hmm, baik kalau itu kan tadi berbicara seputar hak ya, hak yang didapatkan pada penumpang yang memang mengalami kecelakaan. Namun kalau untuk kewajibannya sendiri, kita tidak berharap terjadi kecelakaan pada saat kita berkendara menggunakan transportasi umum. Namun kewajiban apa sih Bu kalau misalnya kita bisa mendapatkan hak tadi? Kewajiban apa sih untuk penumpang untuk bisa mendapatkan haknya jika terjadi kecelakaan? Oh ya, yang pertama adalah kalau misalnya itu terjadi kecelakaan, yang pertama adalah dokumen dasar, yaitu misalnya formulir pengajuan santunan, ya, terus Mm-mm. formulir keterangan singkat kecelakaan itu biasanya dari kepolisian ya, terus formulir Mm-mm. kesehatan korban dan keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Nah, terus ada Mm. lagi nih dokumen pendukung untuk korban luka-luka yang mendapatkan perawatan, itu biasanya laporan polisi, sketsa TKP. Terus Mm-mm. juga Mm-mm. ada dari kwitansi biaya perawatan, fotokopi korban, surat kuasa, dan lainnya. Ada beberapa dokumen itu dari mulai dokumen dasar, dokumen Mm-mm. pendukung, Mm-mm. sampai dengan dokumen untuk korban luka-luka maupun meninggal dunia. Dan nanti untuk Mm. penyerahannya kemana itu ditentukan dengan tadi ada dokumen dasar. Kalau misalnya dia ada ahli waris, misalnya meninggal dunia berarti ada ahli warisnya. Kalau dia cacat tetap tapi tidak meninggal, maka diberikan ke orang yang bersangkutan langsung, yaitu korbannya. Mm. Dengan Mm-mm. data-data Mm-mm. yang tadi bilang, dokumen dasar dan dokumen Ya. pendukung. Itu harus memang disertakan dan mudah-mudahan lengkap begitu ya dokumen-dokumen yang tadi dibutuhkan. Termasuk juga pada saat membeli tiket otomatis sudah resmi begitu ya ada apa namanya tambahan asuransi begitu. Ya, jadi kalau perusahaan angkutan atau misalnya travel nih, mereka Mm-mm. tidak bekerja sama dengan asuransi. Terus mau siapa Iya. yang bayar? Kan Mm-mm. pertanyaan begitu mungkin masyarakat yang awam ya. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. kewajiban membayarnya adalah si pemilik usaha tersebut atau pemilik mobil. Mm. Bisa nggak dilakukan gugatan? Bisa. Kalau tindak pidananya ketika misalnya supirnya ugal-ugalan, mengakibatkan Mm-mm. hilang nyawa, lalai dan sebagainya, itu akan dijerat kepada drivernya atau pelakunya. Tapi untuk Mm-mm. santunan korbannya itu dibayarkan oleh pemilik usaha tersebut. Baik usaha itu bekerja sama dengan asuransi maupun tidak. Kalau asuransi berarti kan si pemilik kendaraan ini atau pemilik usaha ini mendaftarkan kerjasama dengan Mm-mm. pihak asuransi, maka ketika terjadi kecelakaan akan keluar santunan. Tapi ketika Mm. tidak mendaftarkan, maka yang melakukan pembayaran adalah pemilik dari usaha tersebut. Ketika tidak dibayarkan, bisa nggak digugat? Bisa. Bisa dilakukan gugatan hukum ke pengadilan. Nah, kalau yang nggak ngerti nanti bisa dibahas tuntas sama pengacara. Kalau yang ngerti bisa Mm-mm. langsung lakukan gugatan dengan syarat dan Mm. ketentuan tersebut yang saya sudah jelaskan. Artinya semua harus mendapatkan haknya yang sesuai. Mau dia Mm-mm. Mm-mm. mau perusahaan angkutan ini kerjasama dengan asuransi atau tidak, kewajibannya membayar, memberikan santunan adalah kewajibannya. Dan haknya kita sebagai korban menerima. Jadi sudah ada keterikatan. Mm-mm. Mm-mm. Baik, mudah-mudahan ini bisa diberikan apa namanya kemudahan ya bagi korban yang memang sampai saat ini juga masih dalam proses evakuasi.
Baik Ibu Eli, karena waktunya terbatas, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi ini? Ya, untuk masyarakat dan teman-teman para pencinta Sergau, jadi ketika misalnya terjadi kita untuk peka terhadap hal-hal di sekitar ketika terjadi kecelakaan baik keluarga maupun lingkungan, kita bisa mempelajari dan semua punya hak-hak masing-masing. Jadi artinya ketika ada pelanggaran, kita bisa mengadukan dan kita bisa memintakan hak tersebut dan mereka wajib untuk memberikannya. Jadi kita bisa peka untuk mempelajari yang di lingkungan sekitar. Baik. Untuk yang membutuhkan bantuan hukum nih Bu, bisa kemana kalau misalnya ingin minta bantuan hukum Bu Eli misalnya? Bisa datang ke kantor saya di Law Office Alien Partner di Ruko Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 6 dekat Polda Banten. Teman-teman para pencinta Sergau bisa datang ya dan itu gratis untuk konsultasi hukum. Konsultasi. Baik. Boleh disapa satu dua nama yang sudah ikut bergabung Bu Eli? Selamat pagi Pak Iman Firmansyah, selamat bergabung. Iya, dan lain-lain yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu Eli Nur Samsi atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Kita berbagi informasi terkait dengan hukum, begitu seperti apa proses hukumnya, payung hukumnya, dan juga seperti apa penanganannya jika memang terjadi masalah begitu. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa Selamat di sesi. pagi, sampai ketemu minggu depan ya Bu Eli ya. Salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pecinta Sergo, tadi kita sudah ngobrol hukum bareng sama Ibu Eli Nur Samsiah dari tentunya dari tema yang tadi sudah kita bahas terkait dengan seperti apa kita hak penumpang angkutan umum apabila terjadi kecelakaan ya. Tadi sudah dibahas langsung oleh Ibu Eli, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang memiliki persoalan hukum dan ingin membutuhkan bantuan hukum bisa ngobrol dengan Ibu Eli Nur Samsiah SHMKN dari Law Office LIN Partner dan juga LBH Pena Keadilan Nusantara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di Instagram dan juga Facebook dan jangan lupa untuk balik lagi besok di hari Selasa dari jam 7 sampai dengan jam 10. Nah, untuk sesi live Instagram seperti biasa jam 9.30 sampai dengan selesai. Sekaligus pamit ya Aura dari siaran pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari jam 7 pagi. Saya Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.